silakan nanti untuk mengisi bangku yang di depan terlebih dahulu. Silakan dirapikan dulu nanti tempat duduknya. Oke, kita sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, silakan Anda perhatikan gambar berikut. Oke, ini dia. Ini pisang ya. Ada yang ini kan anak IPA, ada yang tahu bahasa biologinya apa pisang itu? Musa paradisiaca. Apa? Musa paradisiaca. Oke, baik. Ada yang silakan diamati dulu gambar ini. Diamati gambar pisang ini. Ada yang ditanyakan? Baik, silakan. Hubungannya dengan SKI ya? Oke, baik. Apa hubungannya dengan SKI? Nggak ada hubungannya kalau sepintas ya. Tapi coba Anda perhatikan itu, ini pisangnya baik-baik saja nggak? Pisangnya sehat apa tidak ya? Sehat bagaimana? Itu pisangnya lihat, itu kering lah pisangnya tuh. Itu dia berpenyakit, kena hama itu. Nah lihat yang di tanda bulat ini masih kecil nih. Yang masih kecil dia juga sepertinya kena juga nih. Anda bisa bayangkan seandainya sebuah komunitas, seandainya sebuah negara yang tua dan yang muda itu semuanya sakit, semuanya berpenyakit, semuanya bermasalah, semuanya tumbang, ada regenerasi atau tidak? Ada. Tidak. Tidak ada. Nah, begitupun dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Kita kemarin membahas tentang Daulah Umayyah di Damaskus, di mana Daulah Umayyah di Damaskus itu semuanya tumbang, dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, dibunuh semua keturunannya. Ternyata tidak semuanya terbunuh, tapi ada satu orang. Tidak semuanya terbunuh, ada satu orang yang berhasil meloloskan diri, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Maka dialah yang berhasil kemudian mendirikan Bani Umayyah di Andalusia. Jadi ingat, Bani Umayyah itu ada dua, satu di Damaskus, satu di Andalusia. Tadi di Andalusia didirikan oleh siapa? Abdurrahman Ad-Dakhil. Oke, baik. Nah, kita akan mempelajari ini berdirinya Dinas Umayyah Andalusia. Nah, ini dia tujuan pembelajarannya, bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran cooperative learning, diharapkan siswa mampu menghayati, mengamalkan, menganalisis dan menilai lahirnya Daulah Bani Umayyah di Andalusia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, untuk sampai ke sana kita akan terlebih dahulu melaksanakan pretest lah ya. Kita akan terlebih dahulu melaksanakan pretest. Silakan Anda semua dibuka handphonenya. Monggo silakan Anda semua dibuka handphonenya. Link akan saya kirim ke grup Ananda semua. Bisa dipahami ya? Oke. Ananda silakan dikerjakan pretestnya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Mohon maaf, 3 menit dari sekarang. Saya kira cukup waktunya. Oke, Ananda semua, Ananda sudah melaksanakan pretest. Kita mulai pembelajaran kita dengan metode tadi, diskusi. Sekarang saya minta Ananda semua untuk dibagi ke dalam 5 kelompok. Silakan merapat. Silakan. Oke. Tidak apa-apa. Silakan. Sudah duduk dengan kelompok saja. Oke. Kelompok satu, kelompok 2, 3, 4. Nanti satu orang saja perwakilan untuk menjelaskan, yang lainnya membantu menjawab saja ya.
apa yang kita diskusikan, pada pertemuan kali ini yang pertama tentang latar belakang berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Kemudian yang kedua tentang bagaimana proses berdirinya, itu yang akan kita cari. Yang ketiga tentang pelajaran dari berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Ya, poin yang ketiga ini mempelajari tentang lebih spesifiknya mempelajari tentang sosok Abdurrahman Ad-Dakhil. Bagaimana dia seorang diri kemudian mampu mendirikan mengembalikan kejayaan dinasti Umayyah di Damaskus dengan cara mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia. Dan silakan kaitkan dengan kondisi Anda. Kira-kira apa yang menyebabkan dia berhasil dan apa yang menyebabkan kita kadang-kadang sulit untuk mencapai cita-cita kita. Bisa dipahami? Ya, itu nanti silakan pelajari bagaimana sosok Abdurrahman Ad-Dakhil kemudian mampu mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia. Ini formatnya nanti dituangkan di sini. Formatnya silakan dituangkan di sini. Latar belakangnya apa, pemberiannya apa, kemudian introspeksi diri. Tadi introspeksi diri itu apa yang menyebabkan kita sulit menggapai prestasi kita dan apa yang menyebabkan Abdurrahman Ad-Dakhil mampu mencapai apa misinya, visi dan misinya, sehingga dia berhasil mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia. Itu yang akan kalian pelajari. Bisa dipahami ya? Oke. Ini dia link sumber belajarnya Anda. Ada link video, silakan nanti Anda klik. Saya akan kirim linknya. Silakan dipelajari. Ada banyak sekali link video ini bisa dipelajari, sudah aman. Insya Allah sudah saya pelajari. Di link jurnal, silakan Anda. Oke, Anda silakan dibuka linknya dan dipelajari. Ini ya, yang kalian sudah lupa, silakan dipelajari dari video, dari jurnal, kemudian selesaikan masalah dalam diskusi. Terutama dengan kaitan dengan Abdurrahman Ad-Dakhil, apa yang menyebabkan ia seorang diri mampu mencapai cita-citanya dan bagaimana kira-kira Anda bisa mencapai cita-cita Anda, gitu ya. Oke, silakan. Monggo. Ya. Oke, silakan. Silakan dipelajari, dibuka. Oke, good. Kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Ya, silakan dipelajari. Dibuka, dipelajari, dibuka, didiskusikan, ambil kesimpulan. Baik Anda semua, silakan perwakilan kelompoknya datang ke sini untuk memberikan filenya. Silakan presentasi di laptop Bapak saja. Silakan maju. Berikan filenya saja. Nanti Anda presentasi di laptop Bapak saja. Yang lain perwakilan 1 orang. Silakan semuanya maju untuk menyerahkan file ya. Oke, nanti kalian presentasi di sini saja. Oke. Baik, silakan. Baik Anda, diskusinya sekarang sudah punya presentasi. Saya minta kelompok 1. Nah, silakan untuk presentasi. Monggo. Silakan di sini saja. Menggunakan laptop saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, latar belakang berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia itu dilatar belakangi oleh hancurnya dinasti Umayyah di Damaskus. Pembantaian terhadap dinasti Umayyah di Damaskus membuat salah seorang keturunan Umayyah di Damaskus bertekad untuk membangun kembali kekuatan besar dinasti Umayyah. Selanjutnya untuk proses berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia akan dipresentasikan oleh Azalia. Proses berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia yang pertama, pembantaian terhadap dinasti Umayyah di Damaskus oleh dinasti Abbasiyah. Yang kedua, keturunan dinasti Umayyah di Damaskus ada yang berhasil meloloskan diri dan sampailah di Andalusia. Yang ketiga, gubernur Andalusia sedang konflik dengan rakyatnya, maka Abdurrahman membela rakyat. Yang keempat, Abdurrahman berhasil membela rakyat, lalu dia diangkat menjadi penguasa. Dan yang terakhir, berdirilah dinasti Umayyah di Andalusia pada tahun 756. Selanjutnya, introspeksi dan planning diri. Setelah melakukan pendalaman, kamu menyadari bahwa hal yang membuat Abdurrahman I mampu mendirikan dinasti Umayyah.
pelan saja baca ini apa presentasinya. Jangan terlalu cepat. Oke, silakan. Diulang lagi. Setelah melakukan penelaah, kami menyadari bahwa hal yang membuat Abdurrahman itu mampu mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia adalah karena Maksud saya suaranya dilantangkan, bukan dipelan, suaranya dilantangkan tapi jangan terlalu cepat. Paham ya? Ya, silakan. Setelah melakukan penelaah, kami menyadari bahwa hal yang membuat Abdurrahman I mampu mendirikan dinasti Umayyah di Andalusia adalah karena kegigihan dan kecerdasannya menemukan peluang. Oleh sebab itu, kami menyadari bahwa jika kami ingin berhasil mewujudkan impian kami, maka kami harus terus bersungguh dan cerdas menemukan peluang untuk masa depan kami. Oke, terima kasih plus untuk nomor 1. Intinya tadi apa? Intinya yang poin ketiga itu kita harus gigih dan cerdas dalam menemukan peluang. Ada orang yang gigih tapi tidak cerdas menemukan peluang. Ada orang yang menemukan peluang tapi dia tidak gigih. Jadi harus gigih dan cerdas menemukan peluang. Bisa dipahami lah ya? Oke, baik. Ada yang bertanya pada kelompok 1, silakan. Silakan. Kenapa Abdurrahman melarikan diri? Bukankah itu sifat pengecut? Oke, kenapa Abdurrahman? Oke, plus untuk siapa namanya? Hatta. Ya, plus untuk silakan. Kelompok 1 ada yang menjawab, silakan. Saya izin menjawab pertanyaan Hatta tadi bahwa kalau misalnya Abdurrahman itu melarikan diri itu bukan pengecut karena itu namanya strategi untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih besar. Jadi bukan pengecut, mengalah untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih besar. Bisa dipahami nah? Oke, good. Berikutnya ada yang bertanya lagi, silakan. Silakan Ananda, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Maula Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Mohon maaf, bagaimana bisa seorang Abdurrahman Ad-Dakhil mengalahkan Yusuf Al-Fihar padahal beliau sendirian? Oke, silakan ada yang menjawab. Baik, saya izin menjawab. Karena sudah dijelaskan, beliau berpihak kepada rakyat. Jadi beliau mendapatkan bantuan dari rakyat. Oke, gimana Ananda? Baik, terima kasih penjelasannya sudah jelas. Oke, good. Terima kasih. Silakan kembali ke kelompok masing. Monggo. Ananda semua, alhamdulillah kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 sudah presentasi dengan sangat baik. Terima kasih Ananda semua sudah mengikuti pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Plus untuk kita semua. Berikutnya kita lanjutkan dengan pengukuran ya. Silakan Anda semua mengerjakan post test. Linknya akan saya kirim ke grup Anda semua. Mulai dari sekarang. Baik, Anda semua sudah dikirim post testnya? Sudah ya. Oke. Anda ada hal yang harus diklarifikasi. Yang tadi Anda sebetulnya sudah menjawab, benarkah Abdurrahman Ad-Dakhil seorang pengecut karena melarikan diri dari pembantaian terhadap dinasti Umayyah di Damaskus? Ya jelas tidak benar ya, karena kalian pernah ingat Rasulullah hijrah. Ketika para sahabat Rasulullah hijrah, itu kan Rasulullah berada dalam tekanan yang luar biasa. Maka Rasulullah melakukan hijrah. Hijrahnya Rasulullah ini bukan sifat pengecut Rasulullah, tetapi merupakan sebuah strategi. Bisa dipahami? Nah, kalau Rasul mau waktu itu, sebetulnya Rasul tinggal meminta malaikat gunung untuk menimpakan gunung penduduk Taif di sana. Tapi Rasul tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Rasul ini diutus kepada manusia, maka beliau harus memberikan contoh sebagai manusia. Ada usaha. Tidak mesti kita terus berjalan, berlari. Ada waktunya kita harus berhenti sejenak, mundur ke belakang. Bisa dipahami ya? Itulah kira-kira yang dicontoh oleh Abdurrahman Ad-Dakhil dari Rasulullah. Maka sebetulnya Abdurrahman Ad-Dakhil beliau mundur atau beliau mencari tempat yang strategis untuk menyusun kekuatan yang lebih besar agar suatu saat nanti beliau mampu mendirikan dinasti Umayyah kembali.
Oke. Itu nada. Jadi untuk minggu depan nanti apa? Minggu depan kita mempelajari tentang perkembangan peradaban dinasti Umayyah di Andalusia. Nah, nada semua sudah saya sampaikan. Belajarlah dari kesubuhan Abdurrahman Ad-Dakhili. Bayangkan ketika dinasti Umayyah di Damaskus dihancurkan, Abdurrahman Ad-Dakhil dia masih memiliki tekad yang kuat. Dia yakin bahwa suatu saat nanti bisa kembali membangun dinasti Umayyah bisa kembali membangun dinasti Umayyah walaupun nggak tahu di mana. Maka dia melarikan diri ke Andalusia dengan kesungguhannya. Kehebatannya melihat keluar bahwa kalau dia membela penguasa, dia hanya akan menjadi bawahan dari penguasa itu. Tetapi ketika dia membela rakyat, dia akan menjadi penguasa dari rakyat. Dengan kecerdasan dan kegigihannya, maka kemudian dia berhasil mendirikan Daulah Umayyah di Andalusia. Nah, ini sesuai dengan peribahasa menjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh apa yang ia usahakan. Bisa dipahami ya? Saya kira cukup itu saja. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.